Apa itu teks hikayat? Hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian para tokohnya. Karakteristik 1. Mengandung kemustahilan. Teks hikayat mengandung hal-hal yang tidak dapat diterima oleh nalar. 2. Tokoh sakti. Hikayat bercerita tentang tokoh yang mempunyai kekuatan layaknya superhero. 3. Anonim. Tidak diketahui secara jelas asal-usul penulis cerita hikayat. 4. Istana sentris. Latar belakang hikayat yaitu kehidupan istana seperti oleh cerita para raja, ratu, pangeran hingga prajurit. 5. Alur berbingkai. Di dalam teks hikayat bisa jadi tempat cerita lain. 6. Statistis. Suatu hikayat bisa memiliki kemungkinan dengan hikayat lain dari penulisan sampai tokohnya. 7. Edukatif. Hikayat mengandung pesan moral yang bisa diterapkan di dalam kehidupan. Kaidah kebahasaan. Yang ke-1 kata arkais, yang kedua konjungsi temporal, yang ketiga majas dibagi tiga, yaitu majas simile, majas antarmasia, dan majas hiperbola. Pada suatu hari, Sri Rama dan Laksamana pergi mencari Sita Dewi. Mereka berjalan menelusuri hutan belantara, namun tak kunjung menemukan Sita Dewi. Setelah sekian lama mereka berjalan menelusuri hutan rimba, mereka bertemu dengan seekor burung jantan dan 4 seekor burung betina. Lalu Sri Rama bertanya pada burung jantan tentang keberadaan Sita Dewi yang diculik orang. Burung jantan mengatakan kepada Sri Rama bahwa ia bisa menjaga istrinya dengan baik. Tak seperti dia yang memiliki 4 istri, namun bisa menjaganya. Dengan perkataan seperti itu, Sri Rama tersinggung. Kemudian Sri Rama memohon pada Dewata Mulia Raya semoga istri-istrinya lenyap dari matanya, sehingga burung itu menjadi buta atas takdir Dewata Mulia Raya dan tak dapat melihat istri-istrinya lagi. Setelah Sri Rama memohon doa, ia kembali melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian datanglah seorang anak yang hendak menggail, tetapi anak itu melihat leher bangau yang sangat panjang seperti ular, lalu dijerat leher bangau itu dengan dibawa pulang hendak dijual ke pasar. Sri Rama dan Laksamana bertemu dengan anak itu dan membebaskan bangau dengan memberi anak itu sebuah cincin. Ketika dalam perjalanan, Sri Rama merasa haus dan menyuruh Laksamana untuk mencarikan air. Sri Rama menyuruh Laksamana untuk mengikuti jatuhnya anak panah yang dipanahkan agar dapat menemukan sumber air. Setelah mereka berhasil mendapatkan air itu, Laksamana membawa pada Sri Rama. Ternyata air itu busuk. Sri Rama meminta Laksamana untuk mengantarkan ke tempat sumber air itu. Sesampai di tempat itu, dilihat air itu berlinang-linang. Sri Rama mengatakan bahwa dulu pernah ada binatang besar yang mati di hulu sungai itu. Kemudian Sri Rama dan Laksamana memutuskan untuk mengikuti perjalanan ke hulu sungai itu. Gunung bernama Gendarawanam. Di dalam bukit tersebut ada saudara Jentayu yang bernama Dasapani sedang bertapa. Jentayu tak ingin saudaranya itu mengetahui bahwa dirinya akan segera mati, dan jika ia mati, mayatnya tidak boleh dibakar di bumi yang ada tempat manusia. Setelah Jentayu selesai berpesan, ia pun mati. Sri Rama menyuruh Laksamana mencari tempat yang tidak terdapat manusia dengan memberinya sebuah tongkat. Tetapi Laksamana tidak berhasil menemukan tempat itu. Lalu ia kembali pada Sri Rama. Laksamana mengatakan pada Sri Rama bahwa ia tidak dapat menemukan tempat sesuai perintah Sri Rama. Kemudian Sri Rama menyuruh Laksamana untuk menghimpun semua kayu api dan meletakkannya di tangan Sri Rama. Lalu diletakkannya bangkai Jentayu di atas kayu api itu dan dibakar oleh Laksamana. Beberapa lama kemudian, api itu padam. Laksamana heran melihat kesaktian Sri Rama yang tangannya tidak terluka bakar sedikit pun. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan meninggalkan